yang ada musolanya atau ada tempat sholatnya. Kalau nggak ada tempat sholat kan rumahnya kan kecil sempit, di kamarnya itu tempat ibu beribadah di situ. Jadi itu semacam mihrabnya kita kepada Allah gitu ya, seperti itu. Boleh sekarang yang belum punya tempat sholat khusus di kamar harus ada di gimana, pokoknya kalau bisa diberi yang terbaik ya. Kalau rumahnya besar bisa dikasih pembatas, bisa dikasih wangi-wangian dan sebagainya gitu kan, karena Siti Aisyah pun seperti itu gitu. Kalau Rasulullah malah karena rumahnya kecil, Rasulullah kadang-kadang kakinya kena kakinya Siti Aisyah ya, saking sempitnya rumah Rasulullah seperti itu. Dan seperti itu, mungkin kapan wajibnya kita berpuasa dari balik. Jadi puasa ini juga ada harus dilihat baliknya tuh, anak-anak jangan dibiarkan tidak berpuasa ya Bu ya. Dari kecil mungkin sudah dilatih untuk saum. Tapi kalau laki-laki biasanya antara umur 15 tahunan ya Bu, sudah mimpi basah. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan 15 tahun lagi, lebih muda lagi. Karena tayangan, tontonan dan sebagainya. Wanita aja zaman dulu, zaman saya sekolah dulu, haid itu usia SMP ya Bu, kelas 3, kelas 2 lah. Kalau sekarang anak kelas 3 SD sudah pada haid. Hormonnya luar biasa. Jadi hati-hati ya Bu, jadi kenali. Makanya mendidik anak itu emang dari mulai bayi, dari mulai buaya. Nanti kalau sudah besar harus tetap diingatkan, apalagi misal kan namanya umur 9 tahun belum si manja-manja ya. Tetap kalau dia sudah haid harus wajib puasa. Jadi latihan puasanya masih sejak kecil seperti itu. Nah, boleh tidak berpuasa, gimana kalau pikun? Nah, kalau pikun nggak boleh tidak berpuasa Bu. Walaupun umurnya masih 60-an, 68, tapi udah ngaco bicaranya, udah nggak boleh tidak berpuasa. Ya, jadi ada ketentuan yang tidak berpuasa itu salah satu orang yang lemah, orang yang dalam perjalanan, ya gitu ya. Tapi juga jangan mudah diringan-ringankan. Kalau seorang wanita yang hamil, gimana tuh hamil? Hamil juga sama boleh. Yang diberatkan tidak berpuasanya kenapa? Kalau hanya sekedar anaknya, berarti ibunya kuat kan, harus membayar fidyah dan puasa di ini yang. Tapi diberikan keringanan kalau tiap tahunnya hamil terus. Nah, membayar fidyah itu ada bermacam versi, ada yang 1 mut, ada yang 2 mut ya Bu ya. Ya. 1 mut itu 750 gram atau 1/4 kilo lah Bu, kurang lebih. 1 mut setiap harinya. Jadi kalau tidak puasa 30 hari ya 30 mut. Tapi tadi saya lihat di Barnas ya Bu, ketentuan Barnas sekarang, karena kan badan amil zakat kita di Indonesia adalah Barnas ya Bu. Halo. Ekonya dikurangin. Jadi fidyah itu artinya juga menebus ya Bu. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini pada saum semua ya. Insya Allah ya. Nah tapi seandainya ada orang yang sakit, yang sudah parah, misalnya di rumah sakit, itu nggak mungkin puasa, apalagi dia kan bikin dan sebagainya, anaknya harus membayarkan fidyah. Sebaiknya dia dari uang yang dia sendiri kalau ada, tapi kalau tidak mampu anaknya. Kalau sudah meninggal, puasanya yang ganti siapa? Anaknya. Kalau puasa pas di Ramadan yang mending. Tapi kalau sholat tidak usah diganti, gitu ya. Makanya ada orang yang nanti sholat dengan beras, itu kurang tepat. Yang boleh diganti itu adalah puasanya. Gitu ya, seperti itu. Tentang puasa seperti itu, ayat-ayat yang puasa. Ya. Jadi saya akan menginikan tentang keutamaan membayar fidyah dulu ya. Jadi orang tua renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa itu boleh untuk dibayarkan fidyahnya. Orang yang sakit parah, orang yang pikun, ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, khawatir dengan kondisi diri atau bayinya atas rekomendasi dokter. Ini ibunya memang anemia, gitu ya. Kata dokter, Bu jangan berpuasa ya. Nah itu boleh bayar fidyah. Fidyah saja juga boleh. Karena 2 pendapat, fidyah dan puasa, ada juga yang fidyah aja. Karena emang kondisinya lemah banget gitu. Tapi kalau kita punya keyakinan kuat puasa, ya puasa lebih baik. Karena ayat di situ bukan pernah baca deh. Diulang lagi surat Al-Baqarah ayat 184 Bu Neni, dari bawah-bawahan. Biasanya di akhir ayat setiap ayat Quran itu ada kata kuncinya.
walaupun boleh dalam perjalanan tidak berpuasa keringanan sebaiknya kalau di bulan puasa mah lebih baik berpuasa daripada kita mengkodok gitu loh. Utamakannya jangan ngenteng-ngenteng nanti bayar aja utang gitu kan, anak kita lagi muda gitu ya. Ini mudah-mudahan. Tapi di ayat situnya coba Bu ya baca ayat terjemahannya aja, ayat 184. Yaitu beberapa hari tertentu, Ya. maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ya, tentang ketentuan fidyah tadi ya, yang tadi. Jadi puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita bisa nahan diri ya puasa aja Bu. Saya gitu kalau perjalanan pernah saya pulang lagi masih ada orang tua mertua dari Jakarta ke Banyuwangi ya, itu kan perjalanan jauh ya gitu. Tapi kalau saya sih tetap puasa aja gitu. Kalau kecuali anak-anak yang masih ini ya gitu yang waktu cicil waktu itu. Tapi saya tetap puasa. Alhamdulillah bisa dilaluinya. Karena itu sahur tadi, dengan sahur dengan niat yang kuat insya Allah bisa gitu kan, daripada kita nanti bayar takutnya ada repot lagi. Lebih baik ingat ayat itu, puasa lebih baik. Jadi untuk yang muda jangan mengenteng-entengin nggak puasa gitu ya, seperti itu. Nah tentang besarnya bermacam-macam fidyah, makanya fidyah di daerah saya waktu pernah di Malang cuma diminta hanya beras aja Bu, setengah 3/4 kilo per hari. Jadi kalau waktu saya karena hamil saya tuh sakit tensi sempat bayar fidyah tuh berarti 3/4 kilo dikali 30 hari. Tapi ada waktu ketika di Jakarta lain lagi fidyahnya per hari 60 ribu misalnya, dikali berapa kali itu dihitung dengan beras ya dengan lauknya. Jadi kalau mengenai fidyah itu tidak ada ukuran secara pasti ya, karena di sini setiap imam berbeda. Ulama Hanafi kan kita tahu ada imam-imam ya, Imam Hamzah, Hambali berbeda-beda. Ada yang 1 mud, ada yang 2 mud. Hanafiyah malah 1,5 kg makanan pokok per hari. Lalu dikonversi ke rupiah gitu, seperti itu. Ada juga yang kalau ulama yang lain dengan hitungannya dengan anggur sekilo berapa Bu sekarang gitu ya, jadi lebih besar lagi, atau kurma gitu 3,5 kg 3,2. Berarti kalau anggur sekilo berapa Bu? 80 ya? 50 yang biasa 50. Berarti kalau 3 kilo 150 ribu ya. Ya makanya kan berbeda-beda ya, makanya ini kita diberikan yang utamanya. Tapi kalau DKI ini untuk tahun 2023 ini standar untuk DKI, pokoknya kita menyesuaikan 60.000 per hari di sini nih gitu. Kalau di daerah enggak pakai makanan pokok aja. Tergantung tempat. Iya, tergantung tempat. Makanya kita ngikutin waktu saya mudik di sana kan masjidnya di sana, saya di sana. Saya pengen di masjid saya aja ya boleh-boleh aja gitu. Transfer dan sebagainya. Jadi kalau ibu menghadapi perbedaan fidyah sudah paham ya. Tapi sekarang ditetapkan 60.000 per hari. Tapi tentang nggak tahu nih Masjid Al Muhajirin menentukan berapa fidyah, juga beda lagi nanti Bu. Tergantung daerah ya. Ada juga yang makanan pokok ditambah lauk. Nah kalau saya sih biasa senengnya gitu. Saya biasanya makan padang bisa 25 kali 3 75. Kalau saya kayak gitu apa itu kan 75 aja di sehari gitu. Karena satu orang ya. Nah lain lagi Bu, kalau ibu nih yang muda-muda melakukan hubungan suami istri siang hari, itu membayar kifarat toh Bu, berat banget. 2 bulan puasa berturut-turut tanpa sejeda. Mampu nggak? Pengantin baru ya. Kalau misalnya Bu terus terang aja, jangan dulu baru tahu gimana. Ya, Iya, ada langkah-langkah persiapan ketika menghadapi Ramadan ya. Saya bilang banyak bertaubat. Maka saya juga cepet sampai situ. Dia mau. Jadi saya kasih tahu yang muda-muda dulu ya gitu. Itu yang dosa. Hati-hati loh gitu. Makanya kalau bisa, kan kadang-kadang udah subuh, udah tilawah tiduran lagi, jangan sekamar Bu sama bapaknya gitu. Kadang-kadang dempetan kulit aja nyetrum gitu ya. Iya. Beda kamar deh muda-muda gitu. Iya betul. Ya dulu kan nggak tahu. Makanya Tentara lagi di iya gitu. Makanya saya bilang Siti Aisyah karena zaman perang gitu ya. Rasulullah kan istrinya banyak ya. Dia meladeni suami itu lebih utama kan.
Gitu. Ibu lagi sholat sunat, tiba-tiba bapaknya datang, buka pintu dulu bapaknya, apa ibu jalanin sholat sunat? Buka pintu. Harusnya begitu. Harusnya ya, karena sholat sunat. Makanya berat banget kita sebagai salah satu pintu surga itu salah satu wanita taat pada suami. Ya, Tapi ya. kalau kita mau ngaji, kita cium tangan sama suami. Boleh itu. Ya tadi saya begitu dulu. Gitu, boleh. Itu memang bagus, anjuran harus gitu. Tapi nggak batal. Malah sebetulnya keinginan suami itu sebetulnya Bu setahu saya seperti anak kecil juga, walaupun dia sudah tua tetap anak kecil dia nggak begitu sujudi. Mungkin yang Jadi batalnya perhati. nafsu ya. Ya nafsu, iya. Nggak ada nafsu. Nggak apa-apa, makanya Rasulullah gimana kan anak saya kan belum nikah ya. Umi kata gimana kalau suami anak saya mau nyium keningnya, ya nggak apa-apa asal nggak ada nafsu gitu kan. Kan Rasulullah suka begitu, mau ke masjid dia ngesun kening istrinya, jangan bibir ya, kalau bibir pasti ada nafsu. Iya. Keningnya itu karena sayang. Tapi kalau kita di masjid kita sholat, itu nggak batal. Enggak. Oh, jadi mencium Mau suami kerja. kan mahramnya karena menikah kan, tapi lebih baik menjaga sih nggak usah cium tangan. jalan-jalan. Mahramnya karena menikah kan, sebelum mahram kan nggak ini gitu. Jadi kita jalan-jalan. Jalan aja. Tapi kalau saya sih lebih senang kalau mau itu tuh sebelum wudhu lagi aja kan, biasanya wudhu aja. Mas aku ininya supaya benar-benar bersih ya gitu. Oh sebetulnya mahram karena itu juga nggak masalah, karena Rasulullah kan gitu ke masjid dia mencium kening istrinya, tetapi untuk menjaga lebih baik kita menjaga wudhu. Jangan begitu, menjaga wudhu itu salah satu sunnah Nabi kan, 7 sunnah. Saya sekarang sudah berlatih seperti itu, udah pipis wudhu lagi, pengen lagi wudhu lagi. Emang bolak-balik wudhu sih gitu. Yang repot kalau kita mau pergi ya, mau make upan gitu, nggak apa-apa. Kalau make upan gitu makanya berwudu dulu baru di make up gitu. Kalau yang apalagi acara-acara pesta gitu ya, berwudu dulu jadi baru. Tapi dulu saya diajarin nih kan kita pakai ini di sini. Kita pegang ini, kita cium. Ya boleh, ya itu kan karena ini gitu ya. Jadi apa nggak batal. Ya nggak batal, Ya, ya, bisa aja gitu boleh. Oh, ini kalau mau jalan males ya ngambil wudhu lagi. Ya wanita kadang-kadang kan pakai repot, iya kalau itu udah pakai make upan ya takut repot lagi yuk condition dan sebagainya gitu. Ada ribet ya. Jadi saya bilang 2 bulan puasa berturut-turut, dan kalau tidak bisa mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin, 60 orang. Siap nggak Bu gitu. Jadi jangan juga ngenteng-ngentengin, hati-hati ya. Dulu kita nggak tahu ya, Allah ampuni. Makanya ada langkah-langkah Bu menjelang bulan puasa ini. Ya, pertama ya tadi Bu, segera bertaubat. Makanya kita setiap sholat selalu bertaubat kan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu jangan sekali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jujurnya itu. Tapi hadirkan hati. Kalau perlu Ibu sekarang banyak sholat taubat sebelum sholat wajib. Boleh nggak? Boleh. Ya gitu. Kalau subuh udah sholat fajar aja sudah ada. Tapi sebelumnya kita kan pas tahajud. Kalau sebelum saya tahajud, kalau nggak sempet hari ini minimal 1 kali lah Bu sholat taubat. Nggak sempet paginya karena sibuk, karena kita kadang-kadang disibukkan dengan urusan dunia terus ya. Pas tahajud bangun malam itu sholat ringan 2 rakaat tuh. Karena sholat tahajud itu boleh 11, boleh juga 13. Jadi sholat ringan tuh dengan sholat taubat. Doanya tentang sholat tentang taubat. Boleh pakai istighfar yang biasa, boleh juga pakai yang sayyidul istighfar. Sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, salah satu juga itu kan doa setelah sholat duha ya. Sholat duha juga itu yang sahih. Makanya amalkan. Jadi lisan kita pokoknya banyak bertaubat, itu salah satunya. Yang kedua lagi persiapan bulan Ramadan adalah tentang fikih yang ini Bu, jangan sampai kita nggak tahu gitu. Ya, tentang puasa tadi boleh dapat keringanan tidak berpuasa, tapi harus membayarnya. Nah, kalau anak-anak gimana? Kalau anak-anak masih belum balik ya nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Tapi repotnya kalau kita meringan-ringankan orang yang sudah dewasa Bu, kadang-kadang nggak dibayar tuh utang. Kadang-kadang jangan kan gitu anak-anak kita aja, anak gadis kita kadang-kadang bisa ada utang, iya nggak Bu? Puasanya itu perlu kita ingatkan, dia sudah bayar puasa belum gitu. Makanya kalau sebaiknya untuk yang sudah punya anak-anak dewasa, ketika sudah masuk bulan Syawal
ajak anak-anak untuk membayar segala hutang ke puasa di bulan Syawal, lalu nyawalan langsung. Bersama-sama kita temenin, jadi sama-sama sahur, sama-sama berbuka. Tapi kalau sendiri kadang-kadang dia males, ya nggak Bu? Anak zaman sekarang ya, anak zaman now gitu ya, apalagi senangnya bukanya di luar, hati-hati juga buka di luar juga jangan terlalu keseringan. Jadi kurang mengurangi itu apa mengurangi untuk amal solehnya. Biasanya kalau sudah buka puasa di luar, tahajudnya tarawihnya tidak dilewat ya. Jadi sebetulnya di sini dikatakan keutamaan untuk sholat malam yang mulai itu Bu. Maka kalau kita ingin diampuni Ramadannya menjadi Ramadan yang Allah terima, salah satunya kalau sekian itu sholat malam. Sholat malam itu di bulan Ramadan namanya taraweh. Dan taraweh itu wajib apa sunnah Bu? Sunnah muakkad. Sunnahnya di mana? Kalau wanita di rumah utamanya. Tetapi tidak apa-apa kalau ingin menghidupkan di masjid, tidak apa kan niat pengen azan boleh Bu, asal diizinkan oleh suaminya. Ya. Lalu membuat tekad dan kemauan yang tinggi untuk memakmurkan Ramadan dengan amal-amal soleh. Jadi ketika Ramadan tuh emang banyak beramal soleh. Salah satunya memberikan makan sedekah pada fakir miskin, teman dan sebagainya. Menyediakan kurma, aqua atau air mandi di masjid-masjid terdekat juga boleh. Atau menolong orang-orang yang tidak mampu itu sama juga. Di samping zikir dan baca Quran. Dan baca Quran adalah salah satu yang paling utama di bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Rasulullah saja sering menghatamkan karena disaksikan malaikat. Dan malaikat itu tentu begitu pun kepada malaikat. Jadi berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk membaca Quran. Tapi jangan salah, jangan sampai membaca Qurannya tidak bertajwid ya Bu, karena ngejar hatam. Gitu ya, jangan juga. Dia tetap memakai kaidah-kaidah tajwid itu tetap dibaca gitu kan. Kadang-kadang ada apa? Alif lam mim dari kita nggak ada wakafnya, nggak ada ibtidanya. Ya biasa seperti itu. Bukan biasa ya, kata Allah tuh apaan gitu kan iya dikerjakan kan, perintahnya kan baca Al-Quran seperti aku membacanya dengan ilmu tajwid yang benar gitu ya. Kalau perlu ibu baca yang sekarang kalau saya mau nggak ngejar hatam, pokoknya baca yang benar, terjemah sama baca terjemahannya bagus menurut saya. Kalau saya pernah Bu istilahnya maaf bukan untuk saya pernah membaca Quran sambil dengan artinya, bacanya nggak ngejar satu hafal. Memang Dewan Juz ada sunnah ya, tapi baca juga dengan artinya. Ya gitu. Apalagi ibu-ibu pernah ya dari mulai Al-Baqarah, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas sudah dibaca nggak artinya. Nah itu nggak perlu. Ayo target Bu, satu kali membaca yang menulis Quran pasti sudah ya. Marti salah satu nih udah tuntas Bu, temen kita nih yang sudah beli Quran dari mulai menulis ya Bu, membaca mau kan membaca Bu, itu sudah tamat Bu, alhamdulillah tuh itu jadi simpanan ibu, kalam ini disaksikan Allah dan para malaikatnya. Nah yang belum, yang muda-muda coba baca dari mulai Al-Fatihah sama ya, Anas membaca terjemahannya juga. Makanya tadi kalau kita banyak tahu siap tuh ayat Al-Baqarah 183, tapi yang lain-lainnya di situ ada ayat-ayatnya nggak ada dibaca. Ya. Ketentuan tadi yang ayat 187 tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa malam melakukan hubungan suami istri, boleh nggak? Boleh. Kan malam gitu ya. Gitu. Tapi hati-hati nih pagi-paginya. Kasihan nih gimana puasanya? Ya puasanya jalan tuh, tapi dia udah nggak bisa minum misalnya ketika baru subuh. Ya mandi dulu dan itu seninya orang ketika kita masih muda ya, itu pasti ada junub terus ya Bu, sebagainya ya. Jadi nggak sahur. Iya kan, mau nggak mau nggak sahur. Sahurnya beda. Saya waktu itu Kita nggak jangan mandi dulu. Ya. Yang saya tanya waktu itu kan, Ya. kalau misalnya kita kesiangan, kita utamain untuk sahur 25 menit ada 5 menit kan, untuk mandinya nggak perlu setelah Di belakangan ya, makanya karena itu sunnah diutamakan minum dulu. Saya pernah puasa sunnah, aduh nggak sempat. Puasa sunnah kan boleh aja kan, tapi kalau udah tua takut kurang cairan, aku minum pas udah azan aku minum, nggak apa-apa, berkelahan pahala tuh urusan kalau minum dulu. 1 menit pas sobat kan di situ kan ini, aku minum aja dulu, tapi makan udah nggak bisa. Tapi masalahnya ini ketika kita udah kesiangan lagi makan, kita nggak tahu nih, diterusin ya makannya terusin sampai habis Bu. Tapi jangan ngambil lagi yang lain gitu. Kan nggak boleh membuang-buang mubazir. Jadi kita harus paham ya Bu seperti itu. Lalu juga harus menghafalkan zikir-zikirnya Bu, zikir-zikir dan doa-doa setelah yang mutlak harus dihafalkan seperti doa berbuka puasa.
Udah masih apa Bu? Dahaba doma ubab talaktil hulku wasabata insya Allah. Itu dihafalin. Itu yang sunahnya. Nah, itu ya. Jadi hukumnya itu hukumnya puasa ini adalah wajib ya bagi nah begitupun kalau misalnya seorang pemuda ingin menikah tapi belum punya kemampuan, disuruhnya untuk sahur karena sahur itu bisa menahan nafsu, melemahkan syahwat, membuat hati lebih coba ibu kalau puasa dengan puasa hati lebih enak ya Bu, lebih enak ya kayaknya, lebih ada mudah melakukan ketaatan. Tapi kalau nggak puasa bawaannya tuh emosi, kesel, apalagi deket-deket haid, waktu haid kan bawaannya gundah gulana, mudah-mudahan seperti gitu ya. Nah sedangkan kita diperintahkan sama Allah makin tua itu makin tenang, makin ridho dengan apa yang Allah kasih juga, hingga suatu saat nanti pas benar selemah-lemahnya Allah panggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi melatih untuk jiwa mutmainnah ini dilewati lewat saum. Insya Allah ya Bu ya, karena ada nafsu lawamah, nafsu yang tertinggi ini adalah nafsu yang mutmainnah. Jadi bukan kita yang dibawa ke bawah nafsu, tapi kita yang kendalikan nafsu kita dengan akal dan ruh kita, dengan ilmu kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh Bu? Waalaikumsalam. Mungkin saya banyak kurangannya kesehatan mungkin akhir-akhir ini. Tapi saya setelah coba kalau tahajud terbangun jam 2, saya tahajud dulu. Sudah itu saya pas Senin Kamis gitu ya Bu. Saya kan sahur. Iya. Tahu-tahu jam 7 tuh vertigonya mumat. Makan, sunnah. Gitu. Terus saya telepon anak saya. Suruh buka. Ya, boleh buka aja. Karena kan kesehatan, alasan kesehatan. Jadi kata anak saya, ibu jangan maksain, ibu harus korbankan, ibu tahajudnya agak kesinian. Iya, jangan terlalu jam 2. Terlalu dini kalau jam 2 Bu, bagusnya. Kalau saya biasa setengah 3. Saya biasa setengah 3 Bu, karena apa? Ada jeda kan tenang gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan badan lagi kondisi jam 3-an aja Bu. Dimajuin aja, dimundurin maksudnya. Di sepertiga akhir banget. Tapi nanti nggak bisa yang 8 rakaat itu Bu. Iya sih. Gitu. Jadi memang yang ideal tuh setengah 3 mungkin sholat tahajud keburu. setengah 3. Kita kan biasa hubungan. Kalau saya idealnya setengah 3. Karena saya rencanakan, kalau saya rencanakan hari ini baca ini gitu. Istighfarnya kan katanya harus berkali yang begitu Bu. Iya. Apinya jadi kan nggak baca saya tahajud aja saya kurangi gitu Nggak apa-apa. Kan idealnya tahajud itu kan 11 rakaat. Malah Rasulullah malah 13 rakaat Bu. Yang di buku sunnah 100 sunnah 1000 sunnah itu kan, nah 2 rakaat itu dengan ringan dulu. Kan kita baru geleyang Bu, masih lagi loading ya belum. Ya udah banyak baca surat An-Nasr, terus surat Taubat, terus surat apa yang ringan-ringan aja, baru nanti yang ini yang berat-beratnya. Misalnya yang misalnya udah ngapal juz 30 dari mulai An-Naba, misalnya udah hafal nih. Ya An-Naba nih, beri An-Naba, ayat surat An-Najiyat, boleh. Tapi udah ngapal udah separuh. Boleh itu. kalau misalnya kalau kita tahajud kita tentukan gitu ayatnya supaya nggak lupa gitu, boleh ya Bu? Ya harus itu supaya kita nggak gampang lupa, karena kita penyakitnya lupa ya, penyakit banget lupa. Tadi udah berapa rakaat ya? Tadi aku sudah baca apa ya? Iya. Nah itu kadang Ayat pertama saya baca misalnya ayat kursi, yang kedua saya baca ayatnya, terus yang ketiga saya ayat kursi lagi nggak apa-apa, karena itu posisinya sunnah, nggak pakai aja. Tadi saya sholat duha juga sama Bu, biasanya saya baca surat apa surat duha, karena memang tidak memungkinkan ya baca, nggak baca pun nggak apa-apa. Duha juga tidak harus pakai surat Bu, nggak masalah. Satu ayat pun kayak tadi kan ayat Al-Ahzab ayat 35 kan panjang Bu, boleh nggak dengan ayat? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin. Satu ayatnya boleh. Nggak apa-apa. Jadi kalau Senin Kamis saya akan supaya saya bisa puasa Lebih turun waktunya. itunya sedikit
zikir gitu. Tahajudnya tidak boleh banyak-banyak Bu. Jadi kalau karena untuk menjaga kondisi ibu, apalagi ibu udah sepuh, ya. Terus kondisi fisiknya emang makin lama saya juga rasanya mungkin gampang mudah capek ya nggak Bu? Capek kemana-mana juga istilahnya. Padahal yang nyapu ngepel doang, saya di rumah udahnya kok ngos-ngosan juga. Gitu. Jantung kan, makanya tadi Bu Harti saya paham, saya juga begitu gitu. Paru-paru wanita tuh kalau sudah tua yang misalnya paru-paru, pernapasan sama jantung, ya hati-hati itu. Karena organ yang sangat penting pada darah itu harus bagus. Nah, satu tips, nggak apa-apa ya saya bicara tentang herbal karena saya bergerak di bidang herbal. Biasakan ibu konsumsi bawang putih. Bawang putihnya di 1 biji aja sehari diirisin kecil-kecil. Putih tunggal apa biasa? Tunggal tuh boleh, itu yang ideal. Kalau nggak yang cutting aja, potongin kecil-kecil langsung telan Bu. Itu melancarkan aliran darah supaya nggak kental. Padahal Bersih. pengalaman saya ya, bawang putih tak olesin di apa? Ya, melawai, Pak. melempem loh. Ya karena panas. Kuat itu. Tapi kalau untuk kulit membersihkan darah, detox. Makanya ada orang hipertensi makan bawang putih yang dibakar, ada yang di karena itu. Karena orang darah tinggi hipertensi itu emang kecenderungan darahnya kental. Makanya suruh makan pengencer darah. Makanya untuk usia-usia ini kan belum pada 50-an ya. Umur kita kebanyakan berpuasa tuh menyehatkan, membersihkan darah, insya Allah. Oh, gimana nih kalau olahraga senam aja Bu, tapi tetap senam, tapi mendekati asar, olahraga sore aja. Oh, pagi jangan, takutnya nanti siang hari Ibu kolet. Ya, olahraga tetap, gitu ya, jangan pagi tetap, keliling-keliling gitu ya. Seperti itu. Jadi tahajud itu minimal idealnya 11 dengan witir. Tapi minimalnya 2 rakaat, witir 1. Itu 11 udah plus witir atau memang sudah ada witir? Sudah ngewitir. Oh 11 kan tadi. Dengan witir. Jadi kalau ibu nama 3 ya? jadi kalau makanya dilatih ibu kalau terawih ibu suka kan ada bapak-bapak yang udah witirnya belakangan. Kalau kata saya lebih baik selesaikan sampai ikut karena ada hadisnya juga. Hadisnya mengatakan Abu Hurairah salah satu ART-nya Nabi, dia menjalankan melihat Rasulullah di akhir-akhir kehidupannya menjalankan 3 sunnah lagi tambahannya di samping 7 sunnah tadi, yaitu puasa Ayyamul Bid yang kemarin 13, 14, 15 sama witir sebelum tidur itu ya sunnah Bu. Witir witir Ayyamul Bid sama sholat duha 2 rakaat minimal. Itu Rasulullah nggak pernah putus. Karena yang 7 sunnah itu salat tahajud ya Bu, yang menjaga wudhu, beristighfar, bersedekah, gitu dan sebagainya. Jadi boleh Ibu kalau tidak mampu bangunnya jangan terlalu pagi, bangun jam 3 atau jam setengah 4. Misalnya badan lagi geleyang, saya juga sama kalau lagi badan tidak membuka, saya anemia. Saya sholat tahajud kadang-kadang cuma 4 rakaat Bu. Karena witirnya sudah, ya udah saya baca Quran, saya banyakin doa. Jadi jangan untuk yang muda-muda juga ya makanya kenapa tadi sudah berhenti makan menjelang fajar yang kedua, banyakin doa di situ mustajab Bu. Kalau emang ibu mampu ke masjid sambil menunggu azan, banyakin doa karena itu doa yang tidak tertolak. Ya, jadi ada 3 waktu yang harus ibu kalau ibu tulis monggo. Pertama, waktu yang terbaik kita berdoa di luar Ramadan ataupun di Ramadan adalah ba'da sholat malam ya, sepertiga terakhir sampai pagi sampai syuruk itu waktu yang terbaik beribadah. Kalau bisa jangan diganggu. Tapi kan kita nggak punya suami masih kerja, masih ngelainin suami ya itu malah lain lagi. Ini yang kalau memang tidak bisa semua dilakukan, apalagi memang bapak sudah nggak ada ya. Yang kedua lagi waktu antara sore antara pada asar, terutama hari Jumat itu juga mustajab doa. Yang kedua ada waktu antara maghrib dan isya. Kalau bisa jangan diputus, doanya juga mustajab. Ya 3 waktu itu. Jadi mudah-mudahan kita salah satu orang yang bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dengan istiqomah. Kedepannya hidup kita lebih pasti Allah akan memberikan hadiah pada kita dengan hidup yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillah yahyu maluja di surat At-Tolak dikatakan ya Bu, ya tatanan orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Allah berikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi diberikan orang-orang istimewa. Ketika kita sudah bisa membaca Quran, bisa mengamalkannya dengan benar, Allah akan memberikan hadiah pada kita dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk taat dan dimudahkan untuk istiqomah menjauhkan semua maksiat-maksiat, baik maksiat yang besar, yang kecil ataupun yang sifatnya melalaikan. Karena melalaikan juga bisa membuat kita lupa. Yang terakhirnya kita menjadi orang-orang yang ridho dengan takdir Allah. Itu yang paling berat ya Bu, termasuk rukun iman. Jadi apa yang saya bicarakan tidak lewat semua tidak keluar dari koridor orang-orang yang beriman menjalankan
Itu apa? Sunnah-sunnah Nabi dan rukun-rukunnya. Rukun Islam, kita ada rukun Islam dan rukun iman. Mudah-mudahan kita dapat melakukan semua. Tadinya Bu sebetulnya saya ingin mengajak ibu-ibu ya Bu. Tadinya kita mau ngajak pengen jalan-jalan ke Masjid Al Jabar. Saya udah ngomong nih ke Bandung. Nah, saya udah 2 mobil tadinya, mobil saya. Insya Allah ya Bu, udah pas Ramadan ini ya Bu ya, kebetulan. Nggak lagi ditutup kan? Ya nggak sudah dibuka hari